Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Pasti baik semua ya. Jangan lupa teman-teman jaga kesehatan. Sebelum kita mulai, jangan lupa teman-teman sarapan dulu, nanti biar waktu menyimak video teman-teman nggak kelaparan, oke? Dan jangan lupa berdoa dulu sebelum kita memulai. Oke teman-teman, sebelum kita memulai, marilah kita membaca basmalah, dilanjutkan dengan doa belajar bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, kita udah berdoa. Nah, sekarang Ustazah akan menyampaikan hari ini kita akan belajar apa saja sih. Yang pertama, kita akan belajar pembelajaran 5 yang berisi materi menghargai perbedaan dengan hidup rukun dan kerjasama. Selanjutnya, menambah kosakata dengan membaca teks. Dan yang terakhir, pengurangan bilangan dengan cara bersusun. Oke, yuk teman-teman buka buku kalian halaman 44. Nah, di slide Ustazah ini kan ada bacaan yang ada di buku kalian. Coba kita baca dulu di paragraf pertama. Yuk, kamu telah mengetahui berbagai perbedaan yang ada di sekitarmu. Kamu juga telah mengetahui berbagai cara menyikapi perbedaan tersebut. Antara lain saling menghormati dan menghargai perbedaan. Selain itu, kita juga perlu membiasakan hidup rukun dan kerja sama. Nah, jika kita sudah menyikapi perbedaan, kita sudah saling menerima perbedaan, saling menghormati perbedaan. Tidak cukup sampai di situ teman-teman, kita juga harus hidup rukun dan saling bekerja sama walaupun kita berbeda. Ya, seperti itu ya. Nah, di buku teman-teman ada beberapa manfaat dari hidup rukun dan kerja sama. Terutama di sekolah, karena teman-teman masih SD. Biasanya kalau di sekolahan kan kita harus saling hidup rukun dan kerja sama. Misalnya kita menolong teman yang kesusahan, terus kita tidak pernah mengajak teman berantem, terus kita bermain bola bareng sama teman-teman, nggak rusuh. Nah, itu kita termasuk hidup rukun ya. Nah, kerjasamanya kita saling membantu, itu termasuk kerja sama. Kita membantu sesama teman yang ada di sekolahan ataupun di rumah, atau membantu tetangga teman-teman gitu ya. Nah, ada beberapa manfaat. Di buku teman-teman ini ada 3 manfaat. Yang pertama, memiliki banyak teman. Tentunya ya, kalau teman-teman hidup rukun dan bekerja sama, pasti teman-teman akan mendapatkan banyak teman. Karena teman-teman berbuat baik, membantu, nah itu akan mendapatkan imbal balik untuk teman-teman. Yaitu teman-teman mendapatkan teman. Ini agak belibet ya bahasanya, maaf ya teman-teman. Nah, yang kedua, mempererat persahabatan dengan teman-teman di sekolah. Nah, mempererat persahabatan, misal nih kalian, Ustazah ganti kalian ya, bukan teman-teman, nanti ini sama kayak yang di buku, jadi belibet nanti kata-katanya. Nah, yang kedua, mempererat persahabatan dengan teman-teman di sekolah. Lah, kalau kalian berbuat baik, bekerja sama dengan teman, pasti kalian akan mempererat persahabatan. Jadi kalian akan mendapat chemistry gitu ya. Nah, yang ketiga, tercipta suasana kelas yang nyaman dan tertib. Kalau teman-teman hidup rukun, terus mau kerja sama satu kelas, pasti kan adem ayem kan, nggak ada pertikaian di dalam kelas gitu kan. Jadi tuh suasana kelas tuh nyaman dan tertib gitu ya. Nah, itu tadi 3 contoh manfaat hidup rukun dan bekerja sama jika ada di sekolahan. Nah, terus manfaat kerjasama di sekolah, oh iya teman-teman, yang 3 atas tadi itu adalah manfaat hidup rukun. Nah, sekarang manfaat kerjasama ada 3 juga seperti manfaat hidup rukun, yaitu pertama, pekerjaan menjadi lebih cepat selesai. Misal ketika kerja bakti membersihkan kebun sekolahan. Nah, kalau kerjasama, misal teman-teman kan piket kan di sekolahan, pasti kalau kita saling membantu pasti cepet kan. Nanti misal ada Mbak Hilmi jatahnya nyapu di kelas, nanti ada Mas Fadil jatahnya
bersihin sampah yang di kelas. Terus ada lagi Mbak Lona itu nanti ngelap-ngelap kaca. Nah, nanti teman-teman yang lain bantu menghias kelas. Nah, itu kan nanti cepet kan, berarti kita cepet selesai gitu kan kerja bakti di kelasnya, seperti itu. Nah, yang kedua itu pekerjaan terasa lebih ringan karena dikerjakan bersama-sama. Seperti tadi kan sudah dibagi, Mbak Lona ini, Mbak Hilmi ini, Mas Fadil gini, Mas Tiar gini. Nah, itu nanti akan terasa ringan kan, berarti kalau kita sudah bekerjanya sama-sama teman, jadi bebannya sudah terangkat sedikit gitu ya, jadi nggak terlalu terbebani kita gitu. Nah, yang ketiga memperkuat persatuan dan kesatuan. Wah, ini bahasanya tinggi ya. Nah, kalau kita bekerja sama itu mempererat persatuan. Maksudnya bagaimana? Jadi di situ kita, oh ya kamu begini, kamu begini, kamu begini. Nah, jadi kita tuh bisa saling kerjasama, bisa saling nurut, bisa saling mau diperintah dan memerintah gitu ya. Jadi kita sama-sama menghargai. Kita disuruh ini ya nggak apa-apa demi kebaikan bersama teman kelas. Nah, begitu itu membangun persatuan dan kesatuan. Jadi kita jadi lebih akrab. Kita saling bantu membantu, menghargai juga. Aku nyuruh kamu, kamu nyuruh aku. Nah, kita sama-sama menguntungkan satu sama lain begitu ya. Nah, oke teman-teman, saatnya teman-teman berlatih. Oke, buka buku kalian halaman 44 dan 45. Di situ ada soal latihan. Teman-teman mengerjakan ya, semangat, tidak perlu dikumpulkan, tapi teman-teman harus wajib mengerjakan di rumah sebagai latihan agar teman-teman tidak lupa dengan pelajarannya. Oke, karena kita kan sudah lama tidak bertatap muka dan insya Allah akan diadakan kelas offline, jadi teman-teman harus tetap semangat. Oke, nah selanjutnya kita buka halaman 45 ya teman-teman. Di situ ada menambah kosakata dengan membaca teks. Nah, menambah kosakata dengan membaca teks itu gimana ya teman-teman? Nah, ini manfaat olahraga bagi perkembangan tubuh. Kita baca halaman 45 itu. Nah, teman-teman baca di situ. Nah, itu selanjutnya di halaman 46 ada soal. Coba teman-teman juga kerjakan. Kosakata apa aja yang sudah teman-teman temukan di dalam bacaan tadi. Kalau ustazah, kita kembali ke slide berikutnya halaman 45. Di situ di paragraf 2, manfaat pertama yang kita peroleh jika berolahraga secara teratur adalah badan kita menjadi sehat dan bugar. Nah, kata-kata bugar tersebut termasuk kosakata yang mungkin misalnya ustazah jarang menjumpai kata itu. Oh, bugar itu ternyata tubuhnya jadi sehat, seger. Nah, itu bugar. Oh, gitu. Itu berarti kosakata baru yang ustazah jumpai di bacaan ini. Nanti kita tulis nomor itu kan yang soal pertama, tuliskan 5 kata yang baru yang kamu temukan setelah membaca teks tersebut. Teman-teman cari kosakata, kata-kata yang teman-teman masih asing, ya nggak perlu asing sih, tapi kosakata yang menurut teman-teman masih jarang dijumpai teman-teman gitu ya. Nanti teman-teman tulis 5 kata aja, nggak usah banyak-banyak. Nah, yang nomor 2 itu teman-teman mencari makna kata-kata yang ada di buku teman-teman. Ada 6 yaitu manfaat olahraga, rileks, nyenyak, sehat, bugar. Nah, itu kata-kata yang jarang terdengar juga ya untuk anak-anak gitu. Biasanya itu karena bahasanya kan seringnya ada di bacaan. Nah, mungkin yang suka membaca pasti juga tahu. Mungkin nggak cuma yang membaca aja sih, mungkin teman-teman juga udah pernah dengar kata-kata itu, jadi agak mudah juga untuk menjelaskan pengertian dari 6 kata-kata tersebut. Nah, yang nomor 3, buatlah kalimat menggunakan kata-kata pada soal nomor 2. Nah, itu manfaat olahraga, rileks, nyenyak, sehat, bugar. Teman-teman membuat kalimat, misal ustazah ambil satu ya contohnya manfaat yang A. Ustazah buat kata-kata jeruk mempunyai banyak manfaat, yaitu bla 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 bla. Nah, itu nanti udah membentuk suatu kalimat ya. Begitu ya teman-teman. Selamat mengerjakan. Nah, kita lanjut berikutnya materi yang terakhir di pembelajaran 5, yaitu pengurangan bilangan dengan cara bersusun. Halaman 46. Teman-teman sebelumnya pasti sudah pada paham kan ya. Di sini ustazah tidak akan mengulanginya lagi, tapi ustazah ingin teman-teman langsung berlatih karena sebelumnya sudah sering latihan pengurangan. Jadi di sini ustazah ingin teman-teman berlatih lagi agar lebih terasa. Oke, ayo berlatih teman-teman. Semangat. Setelah ini kita lanjut ke pembelajaran 6. Sampai bertemu di pembelajaran 6.
Subtema 2 pembelajaran 6. Cepet ya, tiba-tiba udah subtema 2. Nah, hari ini kita akan belajar tentang apa? Kita akan belajar tentang, oh iya, sebelumnya Ustazah pengen kalian buka Bu Pena dulu halaman 47. Nah, teman-teman udah pada buka kan Bu Pena halaman 47. Nah, di situ tertulis pendamping pembelajaran 6. Menjelaskan gambar seri menggunakan kosakata yang tepat. Nah, sebelumnya kan kita belajar tentang mendeskripsikan gambar menggunakan kata-kata. Nah, sekarang kita menjelaskan gambar seri menggunakan kosakata yang tepat. Maksudnya gambar seri itu adalah gambarnya nggak cuma satu, gambarnya banyak dan itu saling sambung menyambung gitu ya. Nah, nanti ada contohnya di slide selanjutnya. Nah, di situ kan ada 4 cara menjelaskan gambar seri menggunakan kosakata. Yang pertama, amatilah gambar dengan teliti. Yang kedua, perhatikan susunan gambar berdasarkan peristiwa yang terjadi. Yang ketiga, buatlah kalimat yang berisi penjelasan tentang setiap gambar. Yang keempat, urutkan kalimat tersebut sehingga menjadi sebuah cerita yang utuh. Oke, nah kita lanjut. Nah, ini dia contohnya ada di buku kalian halaman 48 ya, yang ayo berlatih itu. Nah, kita latihan bareng-bareng yuk ya teman-teman. Yang pertama, apa kegiatan yang terdapat dalam gambar tersebut? Oke, kita lihat gambar nomor 1. Itu nomor 1 dia lagi cuci tangan ya. Itu adik perempuan kecil itu lagi cuci tangan. Yang pertama. Yang kedua adalah dia sedang makan gitu ya. Nah, berarti yang pertama dia cuci tangan, setelah itu dia makan. Nah, seperti itu ya teman-teman caranya. Nah, gambar ketiga, oh maaf Ustazah salah. Ternyata gambar kedua itu adalah dia berdoa sebelum makan gitu ya. Nah, gambar nomor 3 itu dia sedang makan. Jadi urutannya 1, 2, 3, dia mencuci tangan sampai bersih, setelah itu dia berdoa sebelum makan, dan akhirnya dia makan. Nah, sekarang gambar keempat, dia sedang minum. Setelah makan pasti jangan lupa minum ya, biar gak seret teman-teman. Oke, jangan lupa minum. Nanti makan tok, setelah makan gak minum kan kasihan ya, nanti seret. Nah, selanjutnya setelah minum, nomor 5, nah dia menaruh piring di tempat cuci. Nah, itu harus menjadi contoh yang baik buat teman-teman ya. Setelah makan harus dibawa ke tempat cuci untuk dicuci piringnya. Nah, yang keenam itu dia mencuci piring. Nah, contoh yang bagus banget ini. Jadi urutan kegiatan dari nomor 1 sampai nomor 6 berarti dia mencuci tangan sebelum makan, terus berdoa, setelah berdoa dia makan, setelah makan dia minum, setelah minum dia mengembalikan piring ke cucian piring dan mencuci piring. Seperti itu ya teman-teman urutan kejadian atau urutan peristiwa pada contoh gambar yang di buku kalian. Nah, nomor 2 yuk. Pernahkah kamu melakukan kegiatan tersebut? Kapan dan di mana? Nah, itu teman-teman jawab sendiri ya. Teman-teman pernah enggak melakukan kegiatan seperti yang sudah dijelaskan Ustazah tadi? Terus kapan, di mana gitu. Terus nomor 3, ceritakanlah pengalamanmu. Nah, kalau teman-teman punya pengalaman seperti yang ada pada gambar, teman-teman boleh menceritakan lewat tulisan. Tidak wajib dikirim ke Ustazah, tapi itu untuk kalian agar aktif di rumah ya, agar kalian tetap belajar, oke? Yang keempat, urutkanlah gambar seri berikut. Nah, di bawahnya kan ada 3 gambar itu. Anak-anak itu sedang apa ya, adik-adik itu. Nah, itu tugas kalian, oke? Oke. Nah, selanjutnya kita pindah materi. Nah, selanjutnya kita belajar PPKN, saling menghargai keberagaman di sekolah. Teman-teman buka ya itu. Nah, di situ tercantum ada banyak keberagaman di antara kamu dan teman-teman sekelasmu. Kita harus saling menghargai keberagaman yang ada. Sikap saling menghargai sesuai dengan sila kedua Pancasila. Nah, jika kita saling menghargai perbedaan, kita akan memiliki banyak teman dan tetangga. Ya teman-teman, kita harus menghargai keberagaman yang ada. Dengan adanya sikap saling menghargai dan menghormati, persatuan dan kesatuan juga akan tercapai. Oke teman-teman, kita harus saling menghargai ya. Nah, selanjutnya, nah kita ke soal cerita tentang pengurangan bilangan.
Nah, kemarin kan Ustazah sudah menjelaskan tentang penjumlahan bilangan 4 angka. Nah, sekarang ke pengurangan bilangan. Kalau jumlah itu kan ditambah, sekarang pengurangan itu dikurangi. Tapi tetap ya teman-teman, kita mulainya dari yang paling belakang. Seperti itu, seperti yang dicontoh di buku kalian halaman 50 ya teman-teman. 5 kurangi 5, 0. 6 kurangi 4, 2. Terus 4 kurangi 9. Nah, 4 kurangi 9 kan tidak bisa. Nah, akhirnya 4 meminjam 1 dari 3 yang ada di depannya. Jadi menjadi 14 dikurangi 9, 5. Nah, karena 3 tadi sudah diambil oleh 4, 1. Nah, jadi 3 menjadi 2 ya. Jadi sisanya hanya 2. Nah, sekarang 2 kurangi 2, 0. Jadi tidak ditulis ya yang paling depan. Nah, Ustazah punya contoh nih. Nah, ini dia. Berat badan Bim Bim saat lahir adalah 3.678 gram. Berat badan Cika saat lahir 2.323 gram. Berapa gram selisih berat badan mereka saat lahir? Nah, kalau ada pertanyaan tentang selisih, pasti itu dikurangi. Kita fokus ke angka yang paling depan, 3.678. Nah, 3.678. Nah, yang kedua 2.322. Kita tulis di bawahnya 3.678. Oke. Sekarang teman-teman fokus ke warna yang sudah Ustazah samakan. Di situ 8 kurangi 3 berapa teman-teman? 5. 5 ya. Maaf ya, ini terbalik-balik teman-teman. Oke. 5. Nah, 7 kurangi 2 seperti yang warna merah itu, 7 kurangi 2 yaitu 5 juga. Nah, sekarang ya selanjutnya 6 kurangi 3 berapa teman-teman? 3 ya. Nah, selanjutnya 3 dikurangi 2, 1. Jadi selisih berat badan mereka saat lahir yaitu 3.678 dikurangi 2.323 yang hasilnya 1.355. Begitu ya teman-teman. Nah, teman-teman jangan lupa belajar di rumah ya. Di situ kan ada soal latihan. Nah, teman-teman jangan lupa berlatih di rumah. Oke? Terima kasih teman-teman. Jangan lupa belajar di rumah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.